sudah maklum adanya. Selanjutnya kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Ishaq Iskandar Asy'ari. Padanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, mana ya? Lempar apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin yub'atsahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala ahadun min awliyaillah Hatim al-Jahid, man ad'a hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnati fahuwa kadzdzab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal hadirun, jamaah majlis zikir Porsilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, wabil khusus para alimul ulama, hal mana hadir di tengah-tengah kita yang telah memberikan pelajaran kepada kita, yaitu guru kita bersama Abuya Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil. Bada'allahu bituli hayati, biar sehat, panjang umur, lancar urusan, banyak rezekinya, kemudian berkah ilmunya sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para asatijah lain, hal mana tadi telah disebutkan nama-namanya oleh pembawa acara, meskipun tidak saya sebutkan satu persatu, yang pasti tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Semoga para asatidz semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian juga yang saya hormati Ketua DKM dari Masjid dari Musola Baitur Rahim, Al-Mana dipimpin oleh Ustadz Abdul Rohib beserta pengurus dan jajarannya. Alhamdulillah kita telah diberi tempat sehingga kita bisa ketemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita fil Islam. Kita bisa memandang wajah-wajah guru kita sehingga mempunyai nilai ibadah. Kemudian kita menuntut ilmunya di dalamnya. Kita datang bersama di sini dalam tujuan adalah untuk menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semakin baik kualitas ibadah kita kepada Allah, maka akan semakin baik hubungan kita kepada Allah. Dengan semakin baik hubungan kita kepada Allah, maka akan semakin baik pula hubungan kita kepada manusia. Semuanya tercermin di dalam diri kita pribadi masing-masing. Orang yang ibadahnya baik, dia akan terlihat dalam segi sikap tindak tanduknya, akan mempunyai sikap Rahman Rahim, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya yang akan dibawa di dalam kehidupan kesehari-hariannya. Rahman, pengasih dan sayang kepada saudaranya fil Islam, karena hubungannya semakin baik kepada Allah. Kemudian terlihat tercermin pada diri kita akan sikap menghargai kepada orang lain meskipun beda agama. Sama beda agama kita menghargai, tapi sesama muslim kita saling kasih sayang, karena saudara kita al-muslimu akhul muslim. Saudara sesama muslim adalah sesama muslim adalah saudara. Mereka saudara kita bukan, tapi kita menghargai keberadaannya. Dalam satu kenegaraan ya kita sesama anak bangsa. Dan sama manusia ya kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Paham ya? Paham. Nah, ada sifat kelembutan. Orang yang ibadahnya baik maka akan lembut. Ucapannya, kata-katanya tidak keluar itu kata-kata tanpa ada bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada menyakiti karena saudaranya. Walaupun orang sama orang lain pun tidak menyakiti, lembut juga karena memang membawa sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, karena hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin baik hubungan kita kepada manusia. Semua itu terangkum, semua itu terangkum pada akhlak dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan, kasih sayang Allah terapkan itu pada diri pribadi Rasulullah, dan kita sebagai umatnya untuk beruswah kepadanya, untuk menyontoh kepadanya, mengikuti daripada kata-katanya, kelakuannya, sikap tindak tanduknya, apa yang dipropili oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh jadikan bagi kamu sekalian, hei umat Islam, pada diri pribadi Rasulullah sebagai contoh yang baik. Kita menyontoh kepada Rasulullah, tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan Rasulullah dalam kesehari-hariannya, dalam berusaha, dalam bergaul di masyarakat, dalam berpolitik, dalam hal segala macam. Rasulullah tindak tanduknya, kata ucapannya, semuanya mengandung unsur ibadah. Kita pernah dengar ibadah itu dibagi 3, benar enggak? Ibadah dibagi, katanya apa? 8 untuk tidur, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ibadah, 24 jam. Tapi kita tidak perlu membagi jam-jam tersebut. Kita gunakan 24 jam tersebut adalah untuk ibadah. Makan punya nilai ibadah. Bagaimana kita nyontoh kepada Rasulullah? Tidur punya nilai ibadah. Bagaimana kita nyontoh Rasulullah? Kita bekerja punya nilai ibadah. Bagaimana kita nyontoh Rasulullah? Dan segala macam aktivitas kita nyontoh kepada Rasulullah 24 jam sehingga mempunyai nilai ibadah. Bagaimana kalau dia tidur dalam keadaan maksiat? Apakah nggak menjadi suul khotimah? Dia lagi mabuk, dia lagi main, entah main apa, tidur, nggak punya nilai ibadah, akan tetapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang punya nilai ibadah, kita nyontoh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa paham akan kehidupan sehari-hari? Sirahnya aja kita nggak bisa baca, kita nggak paham. Bagaimana itu rawi berjanji, ngerti gak bahasanya? Bagaimana itu maulid tiba, paham gak kita bahasanya? Dan maulid lain itu merupakan sirah, sejarah cerita dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh cinta sama Nabi, bahkan lebih cinta daripada hal-hal yang lainnya, daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah saya ucapkan tadi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman daripada seseorang hatta akunu ahabbu ilaihi, sampai dia itu menjadikan kecintaannya itu kepada Nabi min walidihi, lebih daripada dia cinta kepada orang tuanya. Sama orang tua kita, di mana kita wajib bakti, kita harus lebih cinta kepada Nabi. Min waladihi, daripada anak-anak kita. Kita cinta sama anak, tapi kita harus lebih cinta kepada Nabi. Wan nasi ajma'in, dan semua manusia, di mana kita beridola kepada sesuatu yang kita idolakan. Orang biasanya kalau idola, Pak, itu kata-katanya diikutin, apalagi dia cintai. Orang kalau beridola dan mencintai, gerak-geriknya diikutin. Contoh, pernah pada waktu dulu kan ada yang namanya istilah Michael Jackson kan. Michael Jackson itu
rocker dunia. Tiap kali dia tampil di mana tempat itu pannya itu ngikutin. Dia punya gerak-geraknya begini diikuti. Pannya. Aturannya. Potong. Pakaiannya diikutin, gaya-gaya segala macam geraknya. Itu karena dia beridola. Begitupun juga kita cinta kepada Nabi, beridola kepada Nabi, kita harus ikutin. Orang cinta, Pak, kita bicara cinta ya, kan kita ngalamin tuh yang masih muda. Laki-laki gue masih cinta. Aki-aki namanya cinta bubar kedua. Orang kalau namanya cinta itu menimbulkan rasa kangen. Ada selalu menyebut, sadar maupun tidak sadar. Ada rasa ingin berkorban. Ada rasa keberanian. Cinta kita sama Nabi ada nggak hal-hal seperti itu? Ada kekangenan, rindu kepada Nabi. Cinta. Adakah kita menyebut-nyebut Nabi? Nyebutnya tentunya dengan membaca pada sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kita keberanian? Ada dari kelompok lain menghina Nabi kita, tapi kita sepertinya itu nggak ada pengaruh pada diri kita, nggak ada gerakan begitu untuk marah, kayaknya nggak ada gerakan apa-apa. Kok katanya berani, kok katanya cinta. Ada yang mau berkorban? Korban kita mau maulid, sekarang kan musim maulid nih. Maulidnya besok nih, kasihnya berapa 5.000, 10.000. Keberanian. Sedangkan kita disuruh lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua, daripada telinga kita, daripada manusia. Kalau semuanya itu kita tidak lakukan sebagaimana Hatim Al-Jahid katakan, man ada hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam bin ghairi tibai sunnati fahuwa kadzab. Kalau siapa mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak mengikuti apa yang ditindaklanjuti, dicontohi oleh Nabi, maka dia itu disebut adalah pembohong. Demikian saudara, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan pada manfaat bagi diri saya khususnya dan hadirin sekalian. Untuk mari kita berusaha untuk cinta yang sebenarnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.